Shalom. Sehat, semangat, sukacita. Ya, mari bangkit berdiri, berikan salam kiri kanan dan senyum yang manis. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan mengarahkan dalam rangkaian ibadah kita hari ini. Yesaya pasal 69 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang ada di tengah-tengah kami di dalam rangkaian ibadah kami hari ini. Ini kami para hamba-hamba umat dan jemaat serta orang-orang kudus-Mu ya Tuhan telah ada di bait-Mu ini. Kiranya anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu, pengurapan turun dari surga, dari tempat maha tinggi, memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi hati kami. Sabda firman yang ada disampaikan oleh Bapak Gembala pimpinan kami menjadi jawaban bagi kami, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyembuhkan bagi kami yang sakit, menguatkan bagi kami yang lemah, menjadi jawaban bagi kami untuk mengaruniakan kelegaan demi kelegaan bagi beban dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak kasih kami ada di hadapan Tuhan. Kami boleh membawa anak-anak kami ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Anugerahkanlah ya Tuhan bagi guru-guru para pengajar hikmat dari surga, sehingga anak-anak kami dapat menerima, menyambut kebenaran firman. Dikuatkan dan teguhkan mereka, kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak kami, serta hikmat marifat, kepandaian dan kesuksesan di dalam studi, di dalam mereka belajar. Kedua orang tua yang setia membimbing anak-anak kami, diberkati mereka semuanya. Terpujilah Allah Bapa di surga, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, kami semua diberkati bersama seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bersukacita hari ini, amin. Amin. Ya, tidak terasa kita memasuki minggu ketiga di bulan Februari ini. Bersukacita senantiasa sebab pertolongan Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu atas kami. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang besar. Rela turun ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami umat-Mu. Untuk itu Tuhan pagi hari ini kami mau persembahkan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu. Mari siapkan hatimu untuk kita sembah Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, kami bawa korban pujian kami ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari katakan sama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Tuhan yang menjadikan kita, serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya-karya yang mulia dalamku, sebab Kau berikan nyawa-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kita siapkan hati, hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu. Mari berikan sorak-sorai haleluya. Mari saudara, berikan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Jesus, kami sembah, haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Sebab Dia yang layak untuk terima pujian dari setiap kita. Mari pagi hari ini Tuhan, lawat umat-Mu. Mari pagi hari ini Tuhan, lawat umat-Mu yang datang dengan segala kelemahan. Mari Tuhan, lawat mereka. Yesus, mari saudara berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Pagi hari ini bawa korban pujian. Yesus, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Kau. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau, Yesus. Terpujilah, terpujilah. Mari miliki belas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, Kau bukanlah raja, sekedar raja yang turun ke dunia ini Tuhan, tetapi Engkau segala raja, raja segala raja, yang rela memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kaulah yang berdaulat dalam hidup kami. Kaulah yang berdaulat dalam keluarga kami ya Tuhan. Kaulah yang berdaulat atas bangsa kami. Untuk itu Tuhan, dengan segenap hati kami angkat tangan kami, angkat suara kami. Mari saudara sekali lagi kita sembah Tuhan-Mu. Jesus, mari gapai Tuhan. Mari, mari saudara. Sembah Yesus. We worship you, mari Tuhan, setiap hati yang kering pagi hari ini Tuhan curahkan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Seberapa banyak saudara yang meyakini bahwa Tuhan kita Tuhan yang berdaulat? Mari berikan hatimu, suaramu. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan sorak-sorak. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku
berserah. Biarkan jemaat saja kembali katakan, Engkaulah. Mari dengan segenap hatimu saudara. Dia layak untuk menerima lebih dari ini. Atas hidupku, mari semua sama-sama serah sekali lagi. Engkaulah Raja, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kaulah yang berdaulat Tuhan, atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Mari berikan sorak-sorai, sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang perkasa. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sekali lagi, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari katakan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, sebab siang dan malam ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan yang perkasa, amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata di dalam Kau Tuhan, baik siang dan
Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus. Yeah. Bapak Ibu coba tengok kanan kirinya. Sudah bersuka cita belum? Ya, cari salam, berikan salam kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus perkasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeah! Kita punya Tuhan yang perkasa, amin. Sekali lagi mari katakan, oh, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Mulia Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Kau yang perkasa. Haleluya. Siap-siap semuanya. Kita akan serukan Tuhan lebih lagi. Mari angkat tanganmu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Bisa lebih dari ini? Kuasa tunduk dalam nama. Yo, mari lambaikan tanganmu, katakan. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi ya, sekali lagi kita nanti buat Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Siap-siap, lebih lagi. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Yeah.
dengan sorak-sorak. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan saudara duduk. Bulan ini gereja kita punya tema belas kasih Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasih Tuhan atas hati kita. Biar Tuhan punya belas kasihan atas bangsa kita. Amin saudara. Mari persiapkan hatimu. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan belas kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mari lepaskan berkat untuk bangsa. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan negeri kami hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Siap berdoa untuk bangsa kita? Siap berdoa untuk keluarga kita? Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem. Itu bagian kita saudara, berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Itulah hati Tuhan. Kita jadi berkat untuk bangsa di mana kita tinggal. Yang kemuliaan-Mu, mari ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati Tuhan ada di bangsa ini. Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, mari kita bangkit berdiri.
sekali lagi kita akan sembah Tuhan. Bawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hati kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kiranya kau pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu ada di bangsa kami. Yesus, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan. Mari saudara berdoa biar belas kasih Tuhan dicurahkan atas negeri kita, atas keluarga kita, atas gereja kita. Biar belas kasih Tuhan. Doa kami ya Tuhan, doa kami. Biar belas kasih-Mu ada di bangsa ini, di kota ini Tuhan, di gereja kami, di keluarga kami Tuhan. Jesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Buka hatimu saudara, kan hati yang rindu. Mari menjadi syafaat buat bangsa ini. Layani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, biar belas kasih-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu.
sorak-soraimu. Berikan sorak-soraimu untuk Tuhan kita. Sembah, sembah. Kiranya Tuhan, Kau curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Yesus. Bapa akan bersyukur Tuhan. Engkau telah memilih kami. Engkau telah menebus hidup kami. Engkau telah menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Karena belas kasihan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau juga telah mencurahkan dan memberikan kepada setiap kami pun belas kasihan. Agar kami dapat membagikan kepada yang lain. Baik bagi orang perorangan maupun keluarga demi keluarga, kota, bangsa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau memberikan nilai kekal dalam hidup kami. Bukan saja sekedar menebus dosa kami, pelanggaran kami, dan memberi kami keselamatan. Namun Engkau memberikan nilai kehidupan yang bersifat kekal. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam menit-menit yang berjalan di depan kami ini, kami akan fokus memandang wajah-Mu, menyenengkan telinga kami kepada suara-Mu. Konsentrasi penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam waktu ibadah saat ini. Karena terlalu banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Yang membuat setiap kehidupan kami kagum akan karya-karya-Mu. Kiranya dalam kesempatan inilah kami datang untuk mempersembahkan syukur kepada-Mu. Untuk mendengarkan petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh. Agar nilai kekal kehidupan kami bukan kami pakai untuk setiap kami yang mendapat jaminan beroleh hidup kekal. Tapi nilai kekal itu kami bagikan saat kami masih hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan ada di tengah kami, mengurapi setiap kami, mempertajam pendengaran kami, membuka setiap hati kami. Haleluya. Semua berkata, amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Kita memasuki bulan yang kedua, minggu yang ketiga. Artinya sudah 3 minggu kita akan jalani di bulan kedua ini. Kita sudah mendapatkan tema untuk kita jalani bersama sebagai gereja Tuhan. Dan tema besar Gereja Bethel Indonesia adalah terlibat ikut menuntaskan amanat agung. Yang setuju siap melaksanakan katakan amin. Dan setiap gereja lokal membuat tema-tema yang mengacu kepada tema besar itu. Sebenarnya tema besar itu adalah perintah dari Allah dalam Yesus Kristus yang tertuang dalam amanat agung. Prinsipnya adalah bagi setiap saudara dan saya yang sudah dipilih dan ditebus oleh Tuhan. Bukan sekedar saudara yang mendapat pengampunan dosa. Bukan saja saudara yang dikehendaki untuk selamat. Bukan saja saudara yang dikehendaki Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki melalui kehidupan saya dan saudara. Semua orang Indonesia, bahkan semua orang umat manusia, Tuhan menghendaki mereka semua juga selamat. Amin. Mari renungkan dengan baik. Ambil waktu menit ke depan. Sepanjang kita ibadah ini, jangan pikirkan yang lain.
Jangan wirawiri. Jangan komentari atau sesuatu yang lain. Jangan pikirkan yang lain. Konsentrasi penuh. Ibarat saudara saat ini sedang berhadapan dengan Pak Presiden. Jangankan presiden, menghadap saja kepada gubernur atau wali kota. Menghadap kita datang kepada seseorang untuk bertamu dengan tuan rumah. Pasti kita fokus memandang dia. Amin. Apalagi yang kita pandang sekarang adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Boleh tepuk tangan bagi dia. Kita harus lebih serius menghormati hadirat Tuhan. Lebih sungguh-sungguh buka hati, apalagi nih yang Tuhan akan kehendaki untuk kami dengar. Untuk kami dengar, untuk kami lakukan dalam kehidupan. Amin. Dengan sikap laku sedemikian, Tuhan tahu persis bahwa hatimu ada pada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan itu bukan istilah anak muda. Bukan kaleng-kaleng. Tapi serius. Ibarat seseorang sedang bertamu dengan kepada seseorang yang saya katakan tadi. Kita akan, gak mungkin saudara akan main HP. Gak mungkin saudara akan ngomong lain. Pasti serius. Apalagi saudara datang dalam satu keperluan untuk kepentinganmu. Gak mungkin bisa jadi setiap gerakan dari orang yang kita datangi tadi akan saudara perhatikan. Setiap gerak, setiap gestur wajah, gestur tubuhnya, saya perhatikan. Bahkan bisa jadi orang tersebut belum memberikan jawaban dengan secara oral, tapi melihat tubuhnya, gestur tubuhnya, saya sudah memastikan pasti dia mengerti apa yang kukehendaki. Amin. Demikianlah lebih kepada Sang Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan tepuk tangan. Saya awali dengan soal tadi diangkat oleh Pak Semi, soal belas kasihan. Jujur saya katakan, belas kasihan semenjak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sebenarnya telah menerima belas kasihan. Amin. Nggak mungkin saudara bisa berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara berdoa Bapa kami yang di surga. Tidak mungkin. Tanpa belas kasihan. Sekarang maksudnya adalah saudara dan saya harus membuktikan bahwa saya dan saudara ini telah menerima belas kasihan. Belas kasihan yang saudara terima dari Tuhan itu siap untuk saudara bagikan kepada yang lain. Yang mengerti ayo. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Sehingga dalam Matius pasal 9 ayat 13, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Jadi kalau saudara sudah berjumpa orang yang belum kenal Yesus, belum terima Yesus, atau berjumpa dengan orang lain, ya, jangan begitu mudah untuk menolak. Kita harus menerimanya. Bukan orang benar, tapi justru kepada orang yang berdosa. Itu sikap hati, tanda bahwa hatimu telah dibalut oleh belas kasihan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya coba sekarang membaca dari versi lain, supaya jelas. Yaitu versi bahasa Indonesia masa kini. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab ini. Ada ya media? Bahasa Indonesia masa kini. Selidikilah apa arti ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik.
melainkan orang yang dianggap hina. Jadi Yesus datang itu bukan untuk orang baik, orang benar, tidak. Tapi justru dia mencari orang yang hina, sengsara, menderita, tertolak, merana, tapi tidak merene. Menderita dalam kehidupannya, dia datang untuk dia. Kalau saudara dari bagian awal ini sudah bisa menangkap, saya percaya saudara tidak akan mudah menolak orang. Amin. Apalagi kepada mereka yang belum kenal Yesus. Bahkan bisa jadi orang mengenal Yesus tapi kedapatan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saya perhatikan bagaimana ketika banyak orang itu menangkap perempuan yang berzina. Diperhadapkan pada Yesus. Dengan gayanya tersendiri, dia pura-pura menulis sesuatu di tanah. Dan kemudian dia berkata, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, lempar batu untuk perempuan ini. Ternyata satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Artinya pembelaan, perlindungan kepada orang yang berdosa. Mari kita miliki hati yang demikian. Amin. Amin. Untuk itulah kita dipilih dahulu daripada mereka yang belum terpilih. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa itu artinya belas kasihan. Bukan soal korban-korban saja. Dalam ibadah memang ada liturgi persembahan. Bukan persembahan yang terbesar, bukan persembahan yang banyak, yang diperhitungkan Tuhan. Tapi yang dipersembahkan dengan hati yang tulus. Untuk memikirkan orang lain melalui persembahan itu, gereja dapat menyelamatkan. Berikan tepuk tangan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi belas kasihan ini memang, compassion ini memang sesuatu yang utama di mata Tuhan. Saya menyampaikan bahwa kalau saudara melihat pohon rambutan, saudara dari gestur fisik, dari modelnya, carang-carangnya begini, batangnya, ranting cabangnya, ini rambutan. Begitu naik ke lain tempat, ini pohon sukun. Melihat yang lain, oh ini ini mangga. Bahkan yang lebih spesifik lagi sudah bisa menyebut, ini mangga mana lagi? Ini mangga gadung. Ini mangga golek. Bisa. Tapi terbukti, ya, itu setelah pohon itu berbuah. Belas kasihan adalah buah dari kasih. Amin. Ayo yang ngerti, mantap. Berikan tepuk tangan. Jadi bukan hanya sekedar melihat pohonnya, bukan sekedar melihat batangnya, bukan sekedar melihat daunnya. Tapi terbukti, benar. Ini adalah dari buahnya, inilah kasih itu. Berikut pengertiannya. Kasih itu seperti kasih Yesus. Yang dalam Filipi dikatakan dengan jelas, kita buka sebentar Mas Erwin atau siapa di media. Filipi 2 ayat 5. Kita dikehendaki juga harus punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Hendaklah kamu hidup bersama memenaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang
Hamba itu satu klaster yang paling rendah dalam klaster manusia. Terendah itu hamba. Buren. PRT. Paling rendah. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit, bukan saja yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 bersama saya mengatakan, kita baca, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Maka saya katakan, saya sudah sediakan catatan saya untuk saudara. Karena sebenarnya apa yang saya sampaikan dengan judul yang sama di Malang. Tapi Tuhan berbicara lain untuk Surabaya. Mas Erwin tadi mengatakan, saya sudah terima dari Pak Frankie, Pak. Judulnya sama ya? Iya. Tapi setelah saya baca kok isinya lain. Yaitu Tuhan yang mau. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tapi intinya adalah supaya saudara yang sudah terpilih, terpanggil, diperlengkapi, yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Saudara harus punya tugas dan tanggung jawab yang sama seperti Yesus Kristus ketika dia datang dalam dunia ini. Yaitu datang kepada orang yang berdosa. Datang kepada orang yang sengsara. Yang menderita, yang terbelenggu oleh kelaliman hidup manusia. Tema yang saya bacakan, saya bagikan untuk saudara adalah, karena begini, ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Macam-macam khotbah itu sudah ada banyak, bisa diketahui. Ada yang topikal hanya ngomong iman tok. Ngomong ada murah hati, tok. Apa saja bisa diambil comot, jelaskan. Itu semuanya benar semua. Tapi dari sejak semulanya saya ini perintah Tuhan. Kalau saya ini mengajak saudara ke kota baru. Kota yang belum pernah saudara jalani. Maka saya akan membentangkan peta. Di mana letak kota baru itu. Katakanlah seperti kota baru di Kalimantan. Saya akan bacakan atau saya tayangkan akan peta Kalimantan. Lebih sempit lagi Kalimantan Selatan. Ternyata kota baru itu di bagian selatan. Wilayah Kalimantan Selatan. Aku yang kasih Tuhan. Dengan maksud apa? Supaya terkait, supaya tahu persis. Supaya jangan salah, ibaratnya maaf, saya sampaikan. Saudara dan saya ini tidak pernah keluar dari panggilan Tuhan seperti Tuhan memanggil Abraham. Kepada Abraham dia pernah berfirman, Abraham keluar kamu dari negerimu. Ada yang khotbah tentang itu, keluar dari negerimu, keluar dari kegelapan, tobat. Bisa terus banyak macam itu. Ribuan jutaan bisa dikhotbahkan. Tapi ayatnya lengkapnya kan berkata begini. Tolong tayangkan. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Stop, sampai di sini, stop. Ini bisa dikhotbahkan.
Berjilid-jilid buku bisa ditulis banyak sekali jumlahnya melalui satu ayat ini. Ini kan sepertiga ayat ya. Dari apa yang saya sampaikan. Satu ayat. Karena negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Banyak sekali. Bisa berulang-ulang kita dengar dari berbagai hamba Tuhan. Tentang perintah Allah kepada Abraham. Namun sebenarnya apa tujuannya disuruh pergi? Disuruh keluar, disuruh pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Untuk apa? Dan bagaimana itu akan terjadi? Kalau dia sudah keluar dan dia mulai melangkah pergi ke negeri yang baru. Berikut ayatnya. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Amin. Ada yang khotbah, terus berkat. Tidur berkat, tangi berkat, melaku berkat. Saobaiku berkat. Enggak salah. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan kekristenan, tujuan gereja, sesat. Selengkapnya dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dikenal. Tuntasnya adalah suruh keluar, suruh pergi ke negeri baru dan dibuat namanya masyhur, diberkati oleh Tuhan. Tujuan ini. Dan engkau akan menjadi berkat. Sudahkah saudara dan saya sudah jadi berkat? Amin. Itu baru paripurna. Apalagi diperjelas lagi dalam ayat yang ketiga. Ada pembelaan, ada perlindungan, ada pengamanan terhadap Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya bertanya sekarang. Kalau seandainya Abraham tidak keluar, tidak pergi, akankah Abraham itu diberkati? Akankah Abraham itu diberkati, dibuat namanya masyhur? Tidak. Tidak salah kalau saudara tidak menjadi berkat. Saya tanya sekarang, yang hadir, adakah saudara sudah diberkati oleh Tuhan Yesus? Amin. Yang tidak berkata amin berarti turun diberkati. Karena takut untuk jadi berkat. Ini cara berpikirnya. Maka sekarang kembali pada soal belas kasihan tadi. Saya akan katakan bahwa saudara semua ini adalah manusia baru. Kita perhatikan catatan yang saya persiapkan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk satu ayat 17 ini saja, saya percaya kita masing-masing belum menggenapi. Seeleng-eleng terus wingi nane, bulan lalu, tahun lalu, terus eleng-eleng terus. Leng-eleng terus. Ya, untuk satu ayat ini. Bayangkan begitu sempurnanya tuntutan Tuhan. Karena memang targetnya adalah kita semua dibuatnya menjadi serupa dengan gambarnya. Amin, tepuk tangan pasti. Tapi untuk ke sana itu saudara ketahui, terlalu banyak yang harus kita ubah. Jangan merasa sudah baik. Yang merasa sudah pas dengan Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah.
Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pada Rasul Paulus dan timnya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Tidak memperhitungkan pelanggaran. Karena apa? Belas kasihan. Sing dieling-eling mengapi tok ora kok eleke. Amin. So Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, Paulus. Lanjut saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Artinya, tugas pendamaian itu diberikan kepada para rasul. Dan ternyata sekarang juga kepada kita yang telah dilayakkan. Kata dilayakkan ini bukan berarti saudara dan saya ini sempurna. Belum. Ya. Kita terus disempurnakan. Amin. Learning by doing. Seberapa saudara yang pelajari itu bagikan pada yang lain. Bagikan. Kalau sudah bagi itu berarti saudara bukan sempurna. Belum. Terus diproses. Saya sendiri yang sudah 37 tahun melayani. Terus diproses oleh Tuhan. Orang entek. Saya satu saat ngomong sama Tuhan. Tuhan ini kurang gawe be. Ora barbar gitu. Ya. Hanya untuk saya mengatakan kepada saudara sekarang ini, bahwa proses itu terus berlangsung. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang. Yang siap dipanggil pulang berikan tepuk tangan. Karena setelah saudara dan saya dipanggil pulang, tidak ada proses lagi. Amin. Kekurangan kita ditutupi oleh belas kasihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas pendamaian itu diberikan para rasul, para Paulus, dan rasul-rasul yang lain. Tetapi ternyata juga kepada kita. Buktinya baik melalui Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya. Daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Atau tertuang juga dalam Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung, tidak usah dibuka mas. Itu juga dipercayakan kepada saya dan saudara. Saya menekankan, saudara ini diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan. Diberikan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Karena apa yang dipercayakan kepada saudara, itu sesuatu pekerjaan yang mulia. Amin. Artinya urusannya, dampaknya sorga. Bukan kaya di bumi. Tapi saudara yang saudara layani, itu masuk sorga. Perkara ilahi. Adi kodrati. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Dan kepada kita pun memperlakukan orang lain. Tidak lagi memperhitungkan pelanggarannya. Wah, dosamu ini gede banget mas. Berarti mestinya kamu itu lebih sungguh-sungguh dari saya. Oh, dosaku ya kalau gede kalau kowe ya. Beda. Nah, kamu sudah membunuh berapa orang? Banyak wanita yang sudah kau perdaya. Ya. Lah aku ki mung siji. Kaya api-api dhewe. Ya. Tapi intinya adalah ketika kita berjumpa, ketika memberitakan kabar baik, ketika kita melayani konseling dan lain sebagainya, kita tidak perhitungkan pelanggaran dia. Kita harus terbuka dengan dia. Jangan terus, wah ini bentuknya ini Pak Adolf aja. Ya.
Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita dipilihnya, kita telah diterima, bahkan diakui menjadi milik kepunyaannya. Perhatikan ini. Bukan saja saudara ini mendapat pengampunan dosa dari Dia. Pelanggaranmu dicoret, dihapuskan. Seperti barat dari timur, jauhnya dilemparkannya pelanggaran dosa kita. Bukan hanya soal pengampunan. Kita dipilih bukan hanya soal pengampunan. Tetapi kita pun diterima. Bukan saja diterima. Seperti kalau saudara sedang masuk ke rumah seorang. Saudara mau endekos di rumah itu. Diterima seperti anak sendiri. Yang punya rumah. Khususnya biasa ibunya. Wes mas, anggapan kaya omamu dewe. Tapi ternyata bulanan yang bayar. Tidak sekedar diakui, tetapi kita diterima sebagai anaknya, milik kepunyaannya. Yang bangga menjadi milik kepunyaannya, tepuk tangannya pasti panjang buat dia. Namun sejak saat itulah, kita ini alami proses. Kita semua disempurnakan melalui proses yang berkelanjutan. Untuk dipercaya dan bertanggung jawab untuk suatu tugas baru yang mulia. Amin. Saya mengajak saudara bukan Kristen biasa. Yang penting aku anggota gereja. Amen minggu teko gereja. Nyanyi, doa. Ngeruwokke firman, pulang. Karena tidak ada ayat seperti itu. Tetapi setiap saudara yang dipilih ditebus menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Ini yang saya bagikan buat saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Terus berlanjut, proses terus berlanjut. Karena kita akan diberikan kepercayaan dan bertanggung jawab atas tugas. Yaitu tugas baru yang mulia. Firman-Nya berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Sudah bangsa yang kudus. Tapi dikaitkan dengan yang lain dong. Kaitkan dengan terpilih. Imamat rajani itu tugas untuk suka menaikkan doa-doa buat orang lain. Buat kota, buat bangsa. Jadi imam di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, penyebutan saudara sebagai bangsa kudus, maaf, tidak berlaku. Karena seperti saya menjelaskan tadi Kejadian 12 ayat 1-3. Jangan dipotong-potong. Amin. Ya. Tetapi kamulah bangsa terpilih yang imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini harus digarisbawahi. Ini adalah kepercayaan, ini adalah tugas, ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh apa? Saudara yang sungguh-sungguh telah menerima belas kasihan Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Saya telah menerima belas kasihan-Mu ya Tuhan. Menyadarkan, berkata demikian, menyatakan demikian. Menyadarkan diri kita sendiri. Bahwa kita harus berbagi belas kasihan pada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita semua ini adalah ciptaan yang baru. Artinya manusia baru. Yang menjadi misi daripada DSCM.
menjadi manusia baru. Bukan ngiling-ngiling wae terus. Dosamu yang lama, dosa orang lain yang lama, pelanggaran orang lain yang lama, menyakitkan hati orang lain kepada saudara yang lama, terus diingat-ingat terus. Itu hambatan untuk kita maju. Itu hambatan untuk kita berbuat sesuatu, untuk pergi. Apalagi perginya jelas, make disciple. Tidak mungkin bisa. Saya katakan kemarin itu agak bersinggungan dengan sekarang. Ketika saya melayani kemarin di doa persiapan. Tidak mungkin. Kalau saudara tidak menjaga kesalahan yang sudah Tuhan buat, yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, artinya kesalahan itu dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan. Diterima, diakui, diberi kepercayaan. Hidup kita saleh. Karena orang saleh saja sampai pada akhirnya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang setuju ya? Kita semua adalah ciptaan baru. Manusia baru. Yang lama telah berlalu. Artinya kita hari ini memiliki nilai hidup yang kekal. Katakan kanan kirimu, hei kamu punya nilai hidup kekal. Katakan. Ya, jadi supaya kita sadar, nggak main-main. Coba perhatikan ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo Presiden kita ini kepada para menterinya. Berulang-ulang kali. Lalu komentator mengatakan, biasa saya sudah 7 tahun menjadi juru bicaranya. Narasi beliau selalu begitu. Pertama delikno, dua delikno. Itu sama dengan SP1, SP2. Nanti datang pasti SP3. Di pertemuan Fatayat kemarin juga menyampaikan pesan bukan untuk para Fatayat. Tapi disampaikan untuk para menterinya. Ya. Jangan melawan saya. Saya tidak segan-segan untuk saya singkirkan. Jangan merasa bisa, merasa mampu. Ya. Jangan jadi raja kecil. Saya perhatikan terus ya. Ada nilai-nilai yang sifatnya itu hampir sama dengan pengajaran Alkitab. Kalau seorang presiden berani berkata demikian, apalagi Tuhan yang pencipta langit bumi, yang menciptakan saya dan saudara. Dengan teman-teman. Karena saudara dan saya, kalau kita sadar kita ini ciptaan baru, manusia baru, ingat itu. Syarat-syarat untuk menjadi diaken saja, ambil contoh. Ada orang yang sudah bertobat, yang hidupnya benar, tidak bercacat celah. Pertama di mana? Di keluarga. Dan seterusnya, coba baca di suratan Paulus pada Timotius. Karena kita dipersiapkan untuk menerima tugas pendamaian bagi dunia loh. Tentu melalui lingkup yang kecil, keluarga, lingkungan, kota, bangsa. Untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia, menyatakan belas kasihan bagi orang-orang lain, untuk menjadikan orang lain menjadi muridnya. Perhatikan, bukan sekedar orang lain itu menjadi percaya kepada Yesus, tapi Yesus menghendaki orang lain itu juga menjadi murid. Kalau saya dan saudara diperintahkan untuk memberitakan, menjadikan orang lain murid, pantas tidak kalau saya bukan murid Yesus? Mungkin tidak.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita pelajari supaya kita benar-benar bukan hanya menggemakan sempurna, sempurna, sempurna. Pasang spanduk, tapi kita jalani dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya muncul, bagaimana status baru? Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Ini sampai pada titik khotbah saya. Bagaimana kita mempertahankan status baru? Yang tadi dalam judul itulah status yang baru ketika saya menjadi orang Kristen, saya adalah orang-orang yang disalehkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan, diterima, diakui, bahkan menjadi milik kepunyaannya. Yang setuju, ayo berikan tepuk tangan bagi orang bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalahan sejati itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Di hadapan Allah, engkau merasa hebat. Doanya sehari bisa 6 jam. Tapi ternyata isi doanya hanya untuk dirinya, kepentingan dirinya sendiri. Itu sudah ditegur kepada bangsa Israel. Dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Bukan itu puasa yang kukehendaki. Serukanlah kuat-kuat dan janganlah tahan-tahan karena itu penting. Beritakan pada umatku. Nyaringkanlah suaramu bagian sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap kepada Allah. Luar biasa, senang banget Tuhan ini. Tapi kemudian Tuhan itu melepaskan pelukannya kepada kita. Karena ketika itu Tuhan mendengar pertanyaan saya. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kaget Tuhan. Loh, tiba ambentina tekonggonku, gereja, doa, cari jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan dicari, hukum-hukum Allah dicari. Ternyata hanya buat kepentingan sendiri. Itu kesalehan palsu. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Orang kalau hanya kepentingan diri, selalu mengatakan repot. Pak repot Pak saya. Saya di rumah juga agak doa kok. Kalau di antar gereja, saya hampir 35 tahun berada di lembaga Bamak. Kalau ngajak hamba Tuhan untuk doa bersama, untuk hadir di ibadah doa. Alasan klasik adalah, di tempat kami juga ada doa Pak. Ya Allah. Doa buat gerejanya sendiri. Nggak mau doa bersama. Ya. Ini ditegur oleh Tuhan. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruh. Bukan itu puasa yang kukehendaki. Berpuasa yang kukehendaki Allah supaya engkau membuka belenggu-belenggu keiman. Membuka dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Celak. Lukamu, pergumulanmu, persoalanmu akan pulih dengan segera.
Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ini yang Tuhan kehendaki. Sudah kembali pada catatan saya. Hampir selesai. Jadi kesalahan sejati bukan diperuntukkan untuk dirinya sendiri di hadapan Allah. Tapi untuk orang lain. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah engkau rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain apa? Lebih apa? Lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Pak Adolf menganggap Pak Danu lebih utama daripada dirinya sendiri. Pak Adolf menganggap Pak Adi Santoso lebih utama daripada dirinya sendiri. Contoh, kalau Pak Adolf itu sedang punya masalah di rumah. Tapi mendadak Pak Adi telepon, Pak Adolf bisa tolong bisa datang ke rumahku. Oh maaf Pak, saya ada masalah di rumah. Bukan itu. Baik Pak, siap meluncur ya. Karena orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Inilah arti belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Artinya hidup kita memiliki pikiran dan perasaan juga yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu belas kasihan. Ayatnya tadi sudah kita baca, tadi saya baca ulang lagi ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Catatan saya berikutnya, kesalahan sejati terjaga dan berhasil melakukannya ketika kita tidak menjaga image kita. Aku wong sugih, wong pangkat, aku duwe profesi, aku duwe kedudukan. Tidak. Aku darah biru, kue darah biru muda. Tapi yang dia jaga adalah image tentang Allah. Citra diri Allah. Manusia baru hidupnya selalu mencerminkan kemuliaan Allah. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita adalah manusia baru dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Amin. Saya menangkap pesan Tuhan hari ini. Saya rindu untuk memiliki belas kasihan yang datang dari Tuhan. Bukan belas kasihanmu. Belas kasihan darimu pasti pamrih. Aku wis nulung kowe. Aku wis ngono wis ngene. Saiki aku ganti. Tapi yang belas kasihan dari Tuhan, no pamrih. Justru rela berkorban nyawanya sendiri dipersembahkan untuk saya dan saudara. Soli Deo Gloria. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa, isi hatimu telah hamba sampaikan buat umatmu yang telah engkau tebus, yang sudah menjadi milik kepunyaanmu. Supaya kami sama frekuensi dalam kehidupan selama kami hidup dalam dunia ini Tuhan. Sefrekuensi dengan rancanganmu, dengan agendamu, dengan skenario. Bapa terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk melangkah. Bukan oleh kekuatan kami, tapi oleh karena belas kasihan yang ada di diri kami. Untuk kami nyatakan kepada orang lain yang sedang terbelenggu Tuhan, yang sengsara, yang sedang menderita Tuhan. Kami datang sebagaimana Engkau datang kepada kami. Dan saat ini kami siap untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Di tanganmu, di hatimu,
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Kau telah memilih kami Tuhan menjadi imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan Kau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi partner kerajaan surga. Terima kasih Bapa, sebelumnya ampuni segala dosa kami Tuhan. Dosa hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang menyedihkan hati-Mu. Darah-Mu Tuhan Yesus sucikan kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang kepada hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk terus Bapa. Fokus kami Tuhan untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia Tuhan. Dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara kedagingan Tuhan. Biarlah fokus kami Tuhan menjadi murid ya Bapa. Menjadi saksi ya Tuhan. Korabasa kata-kata dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah terus kami menjadi berkat, menjadi terang Tuhan bagi dan garam bagi dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau memang Tuhan masih ada Tuhan hambatan-hambatan, obstacle Tuhan dalam kehidupan kami yang menghambat kami untuk berbuah dan juga berbuah-buahkan roh Tuhan, berbuah-buahkan jiwa Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang pangkas kami Tuhan. Dan biarlah hati kami terpaut kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau jadikan kami disiplin Tuhan. Kurabasana untuk menjadi murid-Mu Bapa yang militan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa firman-Mu yang menjadi pegangan kami. Bukan feeling kami Tuhan. Bukan perasaan kami. Bukan kenyamanan kami Tuhan. Tetapi biarlah Bapa. Sikap hati kami adalah sikap Bapa, prajurit yang setia bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Sudi Dharma, Ibu Mika, juga Gembala Sidang kami, Bapak Erlangga, istri dan anak-anak cucu semua Tuhan, jamah Tuhan selalu tiap hari Tuhan, dengan stamina jasmani dan rohani yang terus Bapak refresh tiap hari Tuhan. Juga seluruh Tuhan full timer, penatua, diaken, pekerja-pekerjamu Tuhan di diaspora sejahtera ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Berlebar Bapa wilayah kami semua Tuhan. Ke kanan dan ke kiri Tuhan bagi kerajaan-Mu. Hindarkan dari segala malapetaka, kesakitan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapa waktu kami di dunia Bapa. Apa yang Kau sudah berikan secara visi dan misi itu Tuhan. Dapat digenapi di gereja-Mu GBI Diaspora Sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Robo Shekerabasa, karena kami tahu waktu visi dan misi Engkau berikan, provision Tuhan, provisi Tuhan, Kau Jehovah Jireh, Engkau yang sediakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan, Robo Shakarabakiaraba, setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, baik di tempat ini, di Malang dan di cabang-cabang semua Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah dengan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Sehingga Bapa kami bekerja dengan sukacita bukan dengan beban Tuhan. Tetapi dengan sukacita yang meluap luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh nama Kiki Ramasona Lamase, dan biarlah setiap ibadah yang ada Tuhan, ibadah tengah minggu, juga ibadah yang lain termasuk sekolah minggu, remaja, pemuda Tuhan, anak-anak, lansia, wanita, semuanya Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kegiatan-kegiatan misi Tuhan yang ada Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami hanya melakukan apa yang Engkau suruhkan kepada kami Tuhan, karena kami hanya hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Ramasanan, dan sisanya Engkau yang bekerja dengan dahsyat, dengan kuasa-Mu yang penuh mujizat itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkati Tuhan pembangunan NICC Tuhan,
sekali lagi, you are the Alpha and Omega, Engkau yang mengawali dan mengakhiri, dan Engkau akan mengakhiri semuanya Bapa dengan kemuliaan-Mu melimpah Tuhan atas gedung NICC itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berkati Tuhan. Oh, nama jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, oh rabasa supaya Bapa, oh rabasa karabasa, tatanan yang daripada surgawi, Engkau sendiri sebagai kepala setiap rumah tangga, istri tunduk kepada suami, anak hormat kepada orang tua Tuhan, semuanya digenapi sehingga berkat-Mu Bapa mengalir luar biasa atas keluarga-keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang retak Tuhan, oh kasih agape-Mu tanpa syarat-Mu itu Tuhan, mengikat setiap keluarga-keluarga menjadi satu dalam nama Tuhan Yesus, satu hati, satu pikiran, satu roh, satu keselamatan dalam Kristus Yesus. Biarlah keluarga-keluarga-Mu utuh Bapa, sehingga keluarga-keluarga yang utuh ini Tuhan menjadi berkat dan inspirasi bagi dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak yang ada Tuhan, pendidikan-pendidikan Bapa, oh Engkau Bapa yang membuat mereka Bapa semuanya sampai lulus dan mendapatkan pekerjaan yang daripada-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami tahu semuanya itu sulit, tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan dibedakan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan Tuhan, Engkau buat sukses, berhasil, Engkau buat jujur Tuhan, Engkau tuntun Tuhan. Setiap pekerjaan Bapa, kami melakukan yang benar Bapa, sehingga Bapa berkat promosi itu datang dari surga bukan dari manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berkati kota kami, Surabaya, bangsa kami Indonesia Tuhan, dengan tatanan pemerintah yang baru Bapa, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, dan biarlah rencana-Mu ya Bapa yang digenapi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus, sehingga roh takut akan Tuhan melanda seluruh Indonesia, kemuliaan-Mu melanda seluruh Indonesia seperti air menutupi samudra dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa Shandalara, walaupun Bapa kelihatannya secara kasat mata Tuhan masih banyak orang yang korupsi, yang masih mementingkan diri sendiri, tapi kami percaya kalau Engkau berkarya Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau umat-Mu berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa, oh dengan kuasa-Mu yang ajaib bergerak melawat seluruh Indonesia dan tidak ada satupun yang terluput dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap lutut bertelut, hati percaya, mulut mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang terjadi dalam kota kami, dalam bangsa kami Indonesia seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan doa-doa kami semuanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan atas setiap kita, khususnya untuk NICC. Terima kasih untuk semua doa-doa dan partisipasi Bapak Ibu Saudara, sehingga pada Natal kemarin kita bisa menggunakan NICC. Dalam kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan sumbangan untuk menutup kekurangan plafon yang ada di belakang, dan sudah terkumpul senilai 56 juta. Dalam minggu-minggu ini akan siap kami bangun untuk plafon yang ada di belakang. Dan saat ini kami juga merencanakan akan pekerjaan yang masih diperlukan. Satu, untuk pengadaan karpet di seluruh ruangan auditorium, pekerjaan untuk LED atau videotron, pekerjaan lighting, special lightingnya, pengadaan sound system, dan untuk pengadaan bangku atau kursi tribunnya.
Demikian kami melaporkan, kami mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan jemaat maupun donatur, baik melalui Lubung 2000, baik melalui persembahan khusus atau juga persembahan material yang Bapak Ibu sekalian persembahkan. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran bagi Tuhan, NICC pasti jadi. Puji Tuhan Bapak Ibu, Jumat 14 Februari bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, WBI M3 mengadakan talk show dengan topik krisis cinta terhadap pasangan dan dampaknya dengan pembicara Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Di hari Sabtu 15 Februari masih bersama Bapak dan Ibu Gembala Sidang telah diadakan fellowship penatua, pejabat diakon diakones, koordinator ibadah, ketua-ketua bidang, pengurus Yayasan Sejahtera Kita, pengurus guru Shining Star. Salah satu yang disampaikan yaitu mengajak jemaat Tuhan untuk menjadi sahabat Shining. Mari kita dukung program ini. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina, Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma, di hari Jumat 21 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, secara onsite di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Online melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732, passcode pengajaran. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. di SCM Surabaya Open Recruitment bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bagian pemuji, pemusik, choir, tamborin and flag, multimedia, kameramen atau soundman. Untuk info lebih lanjut hubungi Bapak Erwin di 081 850 1882. Halo, salam angkat untuk kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pemuritan. This is a word that resonates with pastors and churches across Indonesia, appearing frequently in mission statements, gracing the walls of our church buildings, and filling the pages of our church bulletins. But today I ask, what impact does discipleship have in our lives, our churches, our cities, and our world? As Christians called to be the salt of the earth and the light of the world, we must confront a sobering truth. Why has our world grown darker despite our calling? Now I invite you to join us once again on Friday 28 February and Saturday 1st March 2025. We are inviting you and your team of pastors and leaders to our second IDMC Leadership Summit on the theme Discipleship Impact, Transforming the World for Christ. IDMC Leadership Summit 2025 Discipleship Impact Transforming the World of Christ akan diadakan Jumat 28 Februari 2025 pukul 16.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 8 sampai pukul 16, bertempat di Sekolah Kristen Gloria, Jalan Kupang Indah 1 nomor 3 Surabaya, dengan biaya sebesar Rp400.000 dan transfer melalui rekening BCA 21461781178 atas nama Komunitas Pergerakan Kemuritan. Kontak person hubungi 0851 6182 9951 atau menghubungi Bapak PDM Adam Talupun. Tambahan Bapak Ibu.
Jadi mengundang kehadiran Bapak Ibu Penatua, pejabat dan diakonis, ketua bidang sekolah minggu, remaja, dan juga volunteer, dan pendoa pada hari Rabu 19 Februari dengan agenda pertemuan dengan Bapak Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang untuk membahas persiapan Fashion Day di SCM Surabaya, khusus di SCM Surabaya ya, yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 di Surabaya di tempat ini. Siap mendukung semuanya? Amin. Bapak Ibu diberkati siang hari ini? Seberapa banyak saudara yang diberkati siang hari ini? Siap untuk memuridkan bagi bangsa, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. 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 Berikan sorak-sorai. Saya sedikit tambahkan. Tadi kita mendengar tentang persembahan 2.000 rupiah, lumbung 2.000. Itu dimaksudkan adalah setiap hari kita ngumpulkan 2.000 selama 7 hari. Hari Minggu 2 kali 7 berapa? 14. 2 ikan, 5 ketul roti. Berapa yang makan? 5.000. Lebih 12 sagel. Ketaatan kita dengan 2.000 setiap hari itu akan mendatangkan mukjizat. Amin. Minggu lalu ketika saya selesai doa menara, Tuhan bicara dengan jelas, kamu lihat masuk ke gedung auditorium. Saya masuk gelap dan mulai diusahakan untuk menyalakan lampu. Begitu lampu nyala, saya kaget. Loh, kok ada plafon di pojokan itu masih sekian panjang, itu belum terpasang. Saya langsung telepon pada Pak Joni. Pak Joni, saya di auditorium ini. Itu kok saya lihat di pojok belakang barat itu kok masih growong. Apa barangnya masih nunggu dikirim? Iya Pak, nunggu dikirim. Loh, kapan janji ngirim? Kalau sudah bayar. Alah. Itu tah. Oke. Tuhan tuh nuntun saya untuk doa Sabtu, doa persiapan. Saya umumkan. Nah, kemarin saya lihat, karena doa menara itu hari Jumat. Kemarin saya lihat di atas itu ada plafon yang masih gerowong. Saya telepon sama panitia, saya pikir tunggu kiriman. Ternyata dijawab, iya Pak. Kapan dikirim? Kalau sudah bayar. Allah. Jadi artinya panitianya run the date. Sudah tahu date ya?
Selesai, dalam satu, saya keluar dari ruang doa menuju ke ruang saya di sebelah, mau makan. Saya makan siang itu. Ternyata akhirnya, Pak, puji Tuhan, Pak. Bapak tadi ngumumkan itu oleh, Pak. Loh, maksudnya apa? Yang tadi itu, yang gerowong itu. Maksudnya, oleh apa? Ada 3 orang, Pak. Sudah nutup. Jadi kalau kita manut apa yang Tuhan, pasti semuanya selesai. Tapi pertanyaan besar saya kepada Tuhan untuk NICC, nampaknya tidak akan segera itu diselesaikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan terus bekerja menyelesaikan. Seiring sejalan dengan pertumbuhan rohani jemaat. Ketika saya mendapat pernyataan itu, saya tenang dah. Yang penting bisa tinggal. Demikian juga kebutuhan karpet, bangku, sound system, dan LED. Kemarin saya cerita begitu, lalu ada yang tanya, ada yang telepon. Ternyata sama Pak Joni itu orang itu, urusan Pak, siapa yang telepon? Ternyata telepon, Pak, saya dengar itu gereja itu masih butuh LED. Ya, berapa itu harganya? Loh, Anda ini siapa? Saya cuma pegawainya, Pak. Saya disuruh sama bos. Loh, lah bosmu itu siapa? Tidak boleh ngomong, Pak. Wah, cara Tuhan. Tapi belum kelaksanaan. Belum. Tapi sudah ada yang telepon. Amin. Awan setelapak tangan sudah naik. Aku percaya. Yesusku luar biasa. Waktu itu saya umumkan bahwa ada 2 penawaran. Yang satu harganya 1,2. Yang satu lagi 1,6 M. Bukan ember ya. Tapi 1,2 M. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Taat setialah saudara kepada suara Tuhan. Buka 2 tanganmu. Bapa di surga menyerahkan seluruh umatmu dalam tanganmu. Mereka semua adalah umat yang sudah kau pilih, kau panggil, kau tebus. Dengan darahmu sendiri Tuhan. Kau percaya engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan akan membiarkan mereka begitu saja Tuhan. Belas kasihanmu tetap berlaku untuk mereka. Sehingga mereka semua umatmu ini menikmati akan kasihmu yang hebat itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudaraku. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Segala firman itu akan pasti digenapi. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam penyertaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mulai siang hari ini. Maranatha. Sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya.